Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai static routing dan dynamic routing. Nah, dynamic routingnya itu kita akan membahas yang pertama adalah RIP atau RIP ya. Nah, static routing itu adalah jenis routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual oleh seorang administrator routing. Jadi manual aja, kita setting IP-nya, IP manual, terus apa ya, semuanya serba manual. Kita harus tahu rutenya, networknya, network tetangga itu berapa saja networknya, lalu next hop-nya berapa, seperti itu. Jadi semuanya serba manual dan terbatas sampai dengan 30 hoops gitu ya, dari routing awal. Nah, untuk tahu static routingnya, kalau sebelumnya kita sudah mengetahui ya kalau show IP route adalah perintah untuk melihat IP route-nya. Nah, kalau sebelumnya itu hanya C, nah kalau di sini tuh ada yang lain ya. Uh, Bukti bahwa routing adalah routing static itu adalah ini, S ini. Nah, S ini adalah bukti bahwa disetting secara statik. Jadi ini adalah networknya, sini prefixnya, via ini adalah next hop-nya. Oke, next hop itu apa? Next hop adalah merupakan IP address dari router tetangga yang dapat digunakan untuk mencapai jaringan tujuan atau remote network. Jadi apa? Next hop ini adalah IP router lain yang terhubung ke dia. Misal di sini ya, di sini itu adalah router. Nah, ini adalah router 1. Ini adalah ada lagi router 2. Nyambung. Ini ada router 3. Ini ada PC gitu ya. PC 2. Lalu ini ada juga PC 3. Nah, router 1 ingin terhubung ke network PC 2 ini. PC 2. Maka dia harus tahu atau PC 2, PC 3 atau ke router 3 sini. Maka untuk ketiga network ini dia harus melalui satu jalur, yaitu next hop-nya ini. Berarti dia harus tahu IP-nya ini berapa yang nyambung ke semuanya. Jadi jalur keluar agar si router ini bisa berkomunikasi ke yang lain itu perantaranya siapa sih? Nah, itu kurang lebih next hop-nya adalah seperti itu pengertiannya. Nah, static routing. Saya sudah membuat contoh ya. Kalau static routing pada R1 itu yang disetting adalah IP route, gitu ya, fungsinya atau perintahnya adalah IP route. Nah, static routing itu bedanya dengan dinamik adalah yang disetting adalah network tetangganya, bukan network yang terhubung dia. Kalau misal dia R1, maka networknya adalah ini dan ini. Tetangganya adalah yang saya tandai warna biru. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus tahu network mereka. Begitu juga dengan routing 2. Pada routing 2, network yang terhubung ke dia adalah 1, 2, 3. Yang tanda warna biru 1, 2, 3, 4 adalah routing tetangga. Network static routing pada routing 3 sama. Jadi routing yang terhubung ke router 3 itu tidak perlu disetting networknya. Yang disetting adalah network yang tidak terhubung langsung dengan router 3 yang saya tandai warna biru. Itu juga dengan static routing pada router 4. Yang network yang terhubung langsung tidak perlu disetting.
Tapi sebaliknya, network yang tidak terhubung langsung itu harus disetting yang ditandai warna biru. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian dynamic routing. Dynamic routing adalah merupakan routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat komunikasi data secara otomatis, secara dinamis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Nah, ini didukung oleh aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada perangkat routing yang secara dinamis mempelajari tujuan jaringan dan bagaimana mendapatkan dan juga menuju tujuan tersebut. Nah, routing dinamis ini akan mempelajari rute ke semua jaringan yang terhubung langsung ke perangkat. Selanjutnya, router tersebut akan mempelajari rute, dicari best path-nya yang terbaik. Nah, seperti itu. Nah, macam-macamnya itu ada banyak. Ada ini bisa dilihat. Dynamic routing protocol itu ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Yang interior gateway protocol atau IGP itu ada distance vector, ada link state. Ada distance vector, ada link state. Contoh distance vector ada RIP yang akan kita pelajari, RIP yang versi 2 nanti ya. Ada juga EGRP. EGRP bisa kalian materi minggu depan. Kemudian untuk link state contohnya adalah OSPF. Ini juga belajar di minggu depan. Jadi 3 yang kita pelajari statik, 4 ya. Ada statik, di sini statik gitu ya. Statik. Lalu RIP versi 2, EGRP dan OSPF. Nah, untuk routing RIP itu ditandai dengan kode R. Ini R. Ya, nanti ketika show IP route kalau kodenya malah S berarti masih statik, tapi kalau kodenya R berarti sudah menggunakan routing RIP. Ingat ya, semuanya dikerjakan menggunakan konsol atau CLI. Nah, RIP hop count itu dipakai untuk pengukuran jika next hop-nya itu lebih besar dari 15, maka data akan di discard. Defaultnya itu update data setiap 30 detik. Nah, ini contohnya hop count sampel. 1 ke 2 itu cukup 1 count-nya. Tapi 1 ke mana ya? Server kalau lewat router 2 dari dari PC ya, PC ke router 1, ke router 2, router 7 dan server. Kalau dia melewati fungsi lewat router 7, jalurnya menggunakan router 7 dia 1, 2, 3, 4 hanya server. Tapi kalau dia misal router 7 ini terputus ya, dia ada jalur lain lewat router 3, router 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan server. Nah, seperti itu. Jadi dia mengcounting jumlah berapa sih yang akan dia lewatin gitu. Nah, daripada kita bingung ya belajar atau menghitung ya count-nya dari PC mau ke server itu countingnya berapa sih yang dilewatin gitu. Nah, kita kan ya daripada menghafal, kita menggunakan perintah threshold atau threshold. Jadi di sini kita bisa menghitung jumlah hopsnya. Di sini saya contohkan dari PC, saya akan ngetrace atau menelusuri sampai saya bisa mengakses igrasias.iteltelkom.pwt.ac.id itu berapa hops sih itu. Nah, saya coba threshold spasi igrasias.iteltelkom.pwt.ac.id. Didapatkan hopnya sebanyak 7 di sini. Sampai benar-benar saya nyampe ke alamatnya Igrasias. Nih, IP-nya. Ya. Nih. Nah,
Itu adalah fungsi trace. Nah, selanjutnya dynamic routing. Jika di routing statik tadi network yang disetting adalah network yang tidak terhubung langsung dengan router itu, kalau dynamic routing kebalikannya. Jadi yang disetting kalau di router 1 adalah network yang saya tandai warna biru nih yang disetting. Pun di router 2 juga seperti itu. Jadi network yang terhubung ke dia yang disetting. Di router 3 juga sama dan di router 4 juga sama. Jadi perbedaannya adalah kalau kita simpulkan, kalau pada static routing itu yang di routing adalah semua network yang tidak terhubung langsung dengan router tersebut. Kalau dynamic routing adalah semua network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Oke, apabila nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di kelas. Jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.